Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arkan Dava. Saya dari Universitas Haji Madani. Dari Prodi Ilmu Komputer. Dan di sini saya akan mempresentasikan suatu tugas yang saya akan bawakan. Dan sebelum itu saya ditugaskan untuk membuat suatu materi yang berjudul Materi Dasar Dunia Kewirausahaan. Dan ini ditugaskan dari Ibu Selvi Afrioza. Baik, kita lanjut ke materi. Konsep dan teori kewirausahaan. Dalam konsep dan teori kewirausahaan ini, mempunyai beberapa komponen perlu kita ketahui, yaitu apa saja? Nah, berikut ini ada 8 komponen perencanaan usaha yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Deskripsi usaha. Komponen yang pertama dalam perencanaan usaha yaitu membuat deskripsi usaha. Yang kedua, strategi marketing. Yang ketiga, riset pasar. Yang keempat, implementasi pada proses produksi. Yang kelima, pemantauan produk. Nah, yang keenam, manajemen operasional. Yang ketujuh, estimasi biaya. Yang kedelapan, evaluasi. Nah, di sini ada komponen yang pertama dalam perencanaan usaha yaitu membuat deskripsi usaha. Keberadaan deskripsi usaha ini sangatlah krusial karena deskripsi usaha dapat menjelaskan kepada pihak-pihak pemangku, kepentingan serta pihak terkait lainnya tentang usaha yang kita jalankan. Lanjut, komponen perencanaan selanjutnya yaitu membuat strategi marketing yang baik. Membuat strategi pemasaran tidak kalah penting karena dengan strategi pemasaran kita bisa mempelajari apa kekurangan dan kelebihan produk kompetitor. Kita bisa menggunakan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk membuat produk kita menjadi lebih baik lagi agar bisa diterima di pasaran. Komponen perencanaan selanjutnya yaitu melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar berarti kita mempelajari berbagai hal terkait pangsa, pasar, dan produk, seperti selera konsumen. Hal ini juga langkah awal yang penting untuk memulai bisnis, karena mengetahui segmentasi pasar dengan lebih baik. Lanjut. Setelah kita menjalankan 3 komponen perencanaan usaha di atas yang tadi saya jelaskan, maka hal yang tak kalah penting selanjutnya yaitu mengimplementasikan hal-hal tersebut pada proses produksi. Nah, di sini ada mengatur keluar masuknya barang. Di gudang juga perlu dilakukan dengan kontrol yang ketat agar data menjadi sesuai. Mengelola stok, barang dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi stok barang yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, sekarang sudah zaman seperti zaman canggih. Nah, sekarang juga rata-rata sudah menggunakan dengan aplikasi stok barang. Contohnya seperti yang tadi saya jelaskan. Lanjut, komponen perencanaan selanjutnya yaitu memantau produk. Maksudnya adalah kita harus memantau seberapa baik produk diterima di pasaran sehingga kita bisa tahu apa kekurangan produk yang kurang disukai oleh konsumen. Untuk itu, penting bagi kita untuk memantau produk sebagai evaluasi produk. Lanjut. Di sini juga ada langkah-langkah perencanaan selanjutnya, yaitu harus melakukan manajemen operasional yang meliputi pengaturan peralatan, penggunaan bahan baku, dan proses produksi. Melakukan aplikasi HR yang terbaik juga harus dilakukan untuk mengelola dan melakukan perencanaan SDM di perusahaan. Karena hal SDM ini menjadi aset perusahaan berharga untuk kegiatan usaha yang maksimal. Selain manajemen operasional, estimasi biaya juga salah satu komponen perencanaan usaha yang perlu kita perhatikan. Selain itu, menghitung estimasi biaya juga penting untuk mengetahui jumlah laba rugi sebuah usaha melalui laporan keuangan yang dihasilkan oleh software laporan keuangan yang digunakan perusahaan.
Apabila kita menemukan biaya yang terlalu besar, maka kita bisa solusinya lainnya untuk mengurangi biaya tersebut. Oleh karena itu, kemampuan akuntansi dan software akuntansi yang mumpuni agar pengelolaan biaya dan perencanaan bisnis terpantau dengan baik. Lanjut. Evaluasi. Evaluasi juga salah satu komponen perencanaan usaha yang bisa meninjau ulang keseluruhan komponen-komponen perencanaan yang sudah kita lakukan. Dengan melakukan evaluasi, kita juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari usaha kita. Nah, di sini ada manfaat perencanaan usaha, yaitu ada meminimalisir risiko, yang kedua, pemenang di persaingan bisnis, yang ketiga, menguasai pangsa pasar, yang keempat, strategi marketing terarah, yang kelima, mendapatkan laba usaha. Lanjut. Nah, di sini ada fungsi kewirausahaan. Jadi, dari materi tersebut ada beberapa fungsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yaitu, fungsi utama kewirausahaan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kewirausahaan juga berperan dalam menggerakkan inovasi. Kewirausahaan, menurut pandangan Richard Cantilo, melibatkan tiga peran utama. Yang pertama yaitu pengatur resiko. Yang kedua, pengatur produksi. Yang ketiga, penemu peluang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini juga ada tujuan kewirausahaan. Oke, tujuan kewirausahaan bukan hanya meraih keuntungan finansial. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan memahami kebutuhan keinginan pelanggan, seorang pengusaha dapat mengembangkan produk atau layanan yang relevan dan bermanfaat. Ditambah lagi, kewirausahaan juga bertujuan untuk memberdayakan setiap individu dan masyarakat. Lanjut. Di sini ada pula karakteristik kewirausahaan. Nah, di sini ada pun karakteristik perusahaan yang sukses. Di antaranya, yaitu ada beberapa contoh yang harus seperti kita lakukan apabila kita menginginkan seperti mereka yang sudah sukses. Nah, di sini ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama adalah jujur, yang kedua mempunyai komitmen, yang ketiga pantang menyerah, yang keempat disiplin, yang kelima berani mengambil risiko, yang keenam punya orientasi masa depan, yang ketujuh percaya diri, dan yang terakhir yang ke-8 adalah memiliki kreativitas terbatas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya akan jelaskan. Jujur, di mana kita harus dalam berusaha atau seperti berdagang atau lainnya, kita harus mempunyai sifat yang sangat jujur. Yang kedua, harus mempunyai komitmen. Komitmen itu yaitu seperti mempunyai kayak contohnya seperti yang kita ketahui yaitu seperti mempunyai janji terhadap klien atau customer. Nah, yang ketiga itu pantang menyerah. Kita di sini sebagai wirausaha atau seorang pembisnis, kita tidak boleh yang namanya pantang menyerah. Apabila kita mempunyai kegagalan, jadikanlah kegagalan itu menjadikan inovasi bagi kita. Karena kenapa? Apabila kita sudah merasakan kegagalan, janganlah untuk menyerah, tetapi kita harus tetap berusaha dan ambillah dari kegagalan itu menjadi sebuah eh, inovasi untuk kedepannya bagaimana kita tidak akan terjadi lagi dari sebelumnya. Oke. Yang keempat, disiplin. Nah, di sini mengapa kita harus disiplin? Karena disitulah dari segala sesuatu hal apapun itu, apabila kita tidak mempunyai sifat disiplin, kita pasti akan merasakan kegagalan, akan terus-terus gagal. Contohnya, misalkan kita seharusnya membangun usaha, misalkan kita berdagang jual seperti jualan sayuran atau pedagang seperti pedagang yang lainnya. Nah, misalkan kita sudah
mematokkan waktu. Seharusnya kita mulai buka usaha di jam ada yang di jam 5 subuh. Nah, tapi di sini dia bukanya baru jam 7 pagi. Nah, di situ juga ada juga yang semacamnya ada yang dibuka seharusnya jam 4 sore, tapi dia baru buka jam 6 sore. Jadi seperti itu. Nah, yang kelima adalah yang berani mengambil risiko. Nah, di sini mengapa ada namanya mengambil risiko? Karena suatu apapun itu, kita sebelum membangun usaha pasti kita mempunyai pemikiran ada yang negatif dan positif. Nah, di situ kita harus mempunyai banyak yang pemikiran negatifnya. Boleh banyak dan boleh juga pemikiran positifnya juga lebih banyak. Karena kenapa? Ya, karena sebelum kita mengatur atau membangun usaha, kita harus memikirkan apa yang akan terjadi di depannya apabila kita mempunyai suatu yang tidak kita inginkan. Nah, itu adalah seperti berani mengambil risiko. Oke, yang yang ketujuh adalah yang keenam adalah punya orientasi masa depan. Nah, di sini yang dimaksud adalah seperti kita mempunyai pemikiran masa depan. Misalkan di sini kita berdagang atau membuka usaha, misalkan di sini sudah kita buka usaha sayuran atau enggak dagangan lainnya seperti somai atau enggak kerak telur atau enggak seperti yang lainnya. Nah, misalkan di posisi kita udah ada kerak telur, tapi di posisi lain, misalkan di sebelah kita atau sebelahnya lagi itu ada yang sama seperti kita penjualannya. Nah, di situ kita harus mempunyai pemikiran bagaimana caranya, misalkan keuntungan kita itu harus bisa melebihi dari orang yang seperti sama yang menjual seperti barang kita. Nah, maksud di sini kan tidak selamanya keuntungan itu akan terus menaik, pasti ada namanya naik turun. Nah, di sini yang dimaksud adalah mempunyai orientasi masa depan, yaitu bagaimana pemikiran kita untuk kedepannya apabila seperti terjadi yang tadi saya jelaskan. Oke? Nah, yang ketujuh itu percaya diri. Kenapa kita harus percaya diri? Yang tadi sudah saya jelaskan. Sebelum kita membangun usaha, kita harus mempunyai rasa yang sangat-sangat percaya diri akan sebuah suatunya. Misalkan kita ada yang tidak diinginkan, nah di situ sebelum kita bangun, kita harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, yang kuat. Nah, di situ pun kita harus mempunyai mental yang sangat kuat. Oke? Okay? Yang terakhir itu adalah memiliki kreativitas tanpa batas. Nah, yang dimaksud dari terakhir ini adalah kreativitas tanpa batas, yaitu apabila kita sudah merasakan namanya kegagalan. Nah, di situ kita harus mempunyai imajinasi suatu yang harus apa nih? Yang harus kita apa yang harus apa ini yang harus saya usahakan untuk kedepannya. Misalkan saya udah gagal nih. Misalkan keuntungan saya menjual gorengan kemarin segini kurang. Nah, berarti kedepannya saya harus ganti seperti misalkan ganti profesi menjadi pedagang misalkan kayak nasi goreng atau seperti kayak martabak manis gitu semacamnya. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita masih di karakteristik kewirausahaan. Oke, saya akan melanjutkan materinya. Apa yang dimaksud dengan karakteristik kewirausahaan? Nah, di sini karakteristik karakteristik kewirausahaan adalah sebagai ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter, corak, tingkah laku, atau tanda khusus yang melekat pada diri setiap wirausaha dalam mengelola usahanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, bagaimana karakteristik seorang berorientasi ke masa depan? Nah, di sini ada penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan. Lanjut menjelaskannya. Berorientasi ke masa depan adalah perspektif selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan, dan berpandang jauh ke depan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Model penerapan kewirausahaan dalam dunia bisnis. Semangat wirausaha memainkan peranan penting dalam dunia bisnis dan ekonomi. Saat ini, pemerintah intelektual menekankan pentingnya semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Mahasiswa sebagai salah satu tulang punggung reformasi di masa depan perlu membekali diri dengan semangat wirausaha.
Lanjut, berdasarkan peran perguruan tinggi tersebut, upaya yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran adalah melalui model pembelajaran kewirausahaan berbasis proyek. Model menggambarkan sistem menanamkan kewirausahaan dalam berbagai disiplin ilmu inovatif dan menekankan belajar kontekstual kegiatan-kegiatan yang kompleks. Lanjut, bahan yang digunakan untuk menyusun desain model pembelajaran kewirausahaan antara lain yaitu ada 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Saya akan membacakan atau menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mempertimbangkan latar belakang pemahaman mahasiswa tentang kewirausahaan. Yang kedua, latar belakang penerapan kurikulum yang selama ini dilaksanakan. Yang ketiga, kebutuhan mahasiswa dan tujuan program studi pendidikan ekonomi. Yang keempat, kondisi perilaku belajar mahasiswa dalam proses belajar. Yang kelima, menggunakan desain terbalik, backward dari Gigni DKK. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya, thank you and for watching and welcome to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.